Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugianto dan juga Bapak Ibu selaku dosen pengampu Fisika Komputasi Praktikum kelas 3. Perkenalkan, saya Sandi Widiawati, mahasiswi Program Studi Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 082111333007. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah mengerjakan soal UAP Fisika Komputasi Praktikum nomor 3. Adapun soalnya akan kita baca terlebih dahulu. Kita akan membuat sebuah grafik yang memiliki 3 persamaan gelombang, yang mana persamaan gelombangnya ditentukan seperti ini. F sama dengan A kali sin omega T ditambah KX. Nah, untuk nilai amplitudenya sendiri adalah tanggal lahir ditambahkan dengan 5. Kemudian untuk nilai F atau frekuensinya itu 2 digit tahun terakhir kelahiran ditambahkan 20. Untuk konstanta lain yang belum ada maka kita buat sendiri. Nah, nilai frekuensi tadi itu digunakan untuk mencari nilai omeganya, karena omega dirumuskan sebagai 2πf. Kemudian untuk konstanta lain, di sini saya pakai untuk nilai lambda adalah 29. Jadi nanti bakalan ketemu nilai K-nya dari rumus 2π per lambda itu. Setelah kita membuat atau menentukan nilai persamaan gelombang tadi, kemudian kita akan menggambarkan grafik masing-masing dari persamaan gelombang terlihat satu gelombang dalam satu grafik yang sama. Jadi di sini nanti saya buat dalam bentuk grafik hasil superposisi itu. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan 3 gelombang tadi. Kemudian dengan menggunakan metode FFT atau fast Fourier transform, kita akan menentukan nilai F1, F2, dan juga F3 dalam bentuk plot grafik hasil perhitungan dari program FFT. Nah, tanpa berlama waktu, kemudian akan langsung saya share screen. Nah, tadi saya sudah melakukan pengerjaan, tapi ternyata saya lupa melakukan share screen. Jadi untuk di sini akan saya ulang lagi dari awal. Pencetnya sudah dalam keadaan bersih. Langkah pertama, kita akan melakukan program pembersihan layar secara otomatis. Nah, ini sudah berjalan. Kemudian saya masukkan nilai S-nya, itu 6. Ini sebagai nilai bias. Kemudian kita tentukan untuk nilai N, yaitu 2 dipangkatkan S. Kemudian akan saya masukkan nilai delta X. Ini saya pakai nilai delta X-nya adalah 0,1. Kemudian untuk nilai delta T juga saya pakai 0,1. Kemudian kita melakukan input persamaan gelombang yang X-nya dimulai dari 0 dan T-nya juga dimulai dari 0. Kemudian loopingnya itu for N 1 sampai N. Nah, kemudian untuk nilai persamaan gelombang yang dipakai itu sesuai dengan ketentuan pada soal tadi, di mana nilai A adalah tanggal lahir ditambah dengan 5, dan saya lahir tanggal 15, kemudian ditambahkan dengan 5, berarti saya menggunakan amplitudenya 20. Kemudian kali 20 kalikan sin omega tadi itu dilihat dari omeganya itu dari rumus 2πf. F-nya 2 digit tahun terakhir ditambahkan dengan 20. Nah, saya lahir tahun 2003 dengan digit 2 digit tahun terakhir adalah 03, jika ditambahkan dengan 20, maka saya pakai nilai F-nya adalah 23. Kemudian akan saya kalikan dengan nilai 2π. Nah, tadi saya sudah melakukan perhitungan.
nilainya adalah 144,4. Jadi di sini nanti saya pakai nilai omeganya pada ketiga persamaan gelombang yang saya gunakan adalah 144,4. Kemudian dikalikan dengan X, dikalikan dengan T. Ya, dikalikan dengan T. Kemudian ditambahkan dengan nilai K dikalikan T. Untuk K-nya adalah 2pi per lambda. Nah, saya pakai nilai lambda. Lambdanya adalah 29. Jika nilai 2pi dibagi dengan 29, nilainya adalah nah ini 0,21. Saya masukkan nilai 0,21 kalikan dengan X. Ini sama untuk ketiga persamaan gelombang yang akan digunakan nanti. Dan kita masukkan rumus untuk menghitung persamaan gelombang tadi dalam superposisi, yaitu U1 N ditambahkan U2 N ditambahkan U3 N. Untuk X-nya sama dengan X ditambah delta X. Untuk T-nya sama dengan T ditambah delta X. Kita coba dulu apakah program coding ini bisa dijalankan atau tidak. Dari untuk looping pertama dalam persamaan gelombang sudah bisa digunakan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan plot grafik dari hasil superposisi yang kita gunakan sebagai figur berikutnya. Start plot grafik. Ini adalah grafik hasil penjumlahan dari 3 gelombang tadi. Nah, kenapa kok grafiknya itu seperti ini, naik turun dalam bentuk yang hampir sama atau simetris? Karena persamaan gelombang yang kita pakai tadi sama nilai amplitudonya, nilai omeganya, nilai k-nya sama semua dari persamaan 1 sampai persamaan 3. Jadi untuk gambar hasil superposisinya seperti ini. Kemudian kita langsung melakukan program perhitungan FFT. Ini dengan ditambahkan satu ditambahkan dengan 9 dikalikan dengan 2 kali 2 kali ini dikalikan 2 kali ini bagi N. Untuk M-nya sama dengan 0. Untuk plus-nya adalah false. Sama dengan ini. Sama dengan ini.
Nah, kalau di perhitungan FFI kemarin di penjelasan pada UAS Fiskontrak, UAS Fiskom Teori, sudah kita jelaskan bahwasannya untuk perhitungan FFI itu dia didasarkan pada dua fungsi, yaitu fungsi genap dan juga fungsi ganjil, yang mana pada dua daerah nanti itu hasil penjumlahannya dalam bentuk seperti pencerminan atau konjugat. Jadi sebenarnya dia nilainya itu sama. Tapi kalau misal grafik yang dihasilkan nanti itu dalam bentuk yang berbeda, nilainya itu tetap simetris atau dalam satu titik ke titik lain itu hasil konjugatnya akan bernilai sama. Kemudian untuk fungsi selanjutnya F2 satu tiga satu sama dengan nol F2 K sama dengan tiga. Ini fungsi genapnya. Kemudian kita mulai masukkan untuk menghitung nilai fungsi genap dan juga fungsi ganjil. Ini kedua, satu nilai GM. Ini kita gunakan untuk melakukan perhitungan yaitu Fn dan juga satu dikurangi Fn dan turun dan ditambah N kedua tambah satu. Untuk nilai N sama dengan satu dikurangi N dan ditambah N kedua ditambah satu dikalikan Nah, kemudian mulai kita lakukan perhitungan untuk fungsi ganjilnya terlebih dahulu. F2K1 ditambah dengan N dikalikan W dipangkatkan dengan 2 kali ini dikalikan 2 kali konstan. Untuk program perhitungan pada fungsi genap yaitu 2K sama dengan F2K ditambah dengan N dikalikan W pangkat 2 kali 2 kali N. Dan kita masukkan program untuk grouping untuk menghitung nilai absolutnya yang mana M sama dengan M plus 1 kemudian FM absolut dari nilai F2A M sama dengan untuk nilai FM F2 apakah programnya berhasil harus sudah juga M sama dengan M satu.
berjalan. Jadi ini si Oktav ini sudah bisa melakukan program perhitungan FFI-nya. Nah, kemudian karena tadi kita kan mau mencari nilai F1, F2, F3 berdasarkan hasil program perhitungan FFI. Jadi, kita akan melakukan plot grafik perhitungan untuk program FFI-nya itu. Berarti video kedua. Satu sampai tiga. Kita menuju ini merupakan grafik kedua, yaitu hasil perhitungan FFT. Yang mana kalau di perhitungan FFT itu kan dia berupa hasil pencerminannya. Nah, di sini kita akan mencari nilai F1, F2, dan juga F3 pada tiap sisi. Nah, sebenarnya di sisi ini sama sisi ini itu nilainya sama. Dia sama-sama naik turun. Tapi mungkin karena di sini ada efek dari perhitungan oktav atau tadi mungkin karena laptop saya sedikit bermasalah, sedikit lemot karena di sini terlalu panas. Nah, sebelumnya saat saya melakukan mencoba coding ini itu grafik yang dihasilkan tidak seperti ini, tapi mirip. Cuma dia itu antara sisi kiri dan juga sisi kanan lebih simetris dan sama, hampir seperti grafik hasil pencerminan. Nah, di sini dulu kita analisis. Jadi di sini nilai F1, F2, dan F3-nya ini ada di puncak. Kemudian kalau di sini sebenarnya nilainya sama juga sih. Cuma di sini grafiknya itu sedikit lebih landai. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.